kembali lagi di Aerowin Arena. Saat ini masih bersama saya Pandu dan rekan saya Teddy. Nah, malam ini kita mau ngebahas apa Mas Teddy? Oke, kali ini saya bawa sebuah ponsel yang seri flagshipnya dari Xiaomi ya, yaitu ini saya berikan dulu, tidak susah. Ini adalah Mi Note 10. Nah, kalian penasaran kan apa yang saya lakukan dengan ponsel ini? Apalagi di bagian kameranya pasti kalian penasaran. Makanya saya akan membedah jeroannya ini. Oke, langsung saja cekidot. Ya, untuk step yang pertama kali, karena Mi Note 10 ini terbuat dari bahannya kaca ya, kita harus panaskan dulu. Untuk metode pemanasannya kita set ke suhu sekitar kurang lebih 80 derajat. Oke, lalu kita panaskan untuk ponselnya kurang lebih sekitar 5 menitan. Ya, setelah ponselnya dipanasi, langkah selanjutnya kita buka untuk bagian backdoornya. Untuk alat bukanya kita memerlukan alat bantu untuk seperti cup untuk menarik covernya untuk mencari celah. Setelah mendapatkan celah, kita bisa pakai alat bantu seperti pick atau mungkin kartu yang ditipiskan juga bisa. Nah, untuk Mi Note 10 tidak seperti HP yang kita bongkar kemarin seperti Redmi Note 9. Ini nggak ada untuk kabel fleksibel ya. Jadi yang tenang, aman, santai. Tapi ingat, untuk kaca ya tetap kaca ya teman. Itu nanti bisa pecah kalau misalkan kita salah teknik ngebongkarnya. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa bongkar untuk backdoornya dengan aman. Nah, seperti ini untuk penampakan awal dari setelah backdoor dibuka. Setelah ini ya kita langsung lanjutkan ke step berikutnya, kita lepas untuk baut-bautnya. Obengnya mana lagi nih? Nah, wah, itu obengnya udah ada. Kita langsung lakukan pembongkaran untuk bautnya. Kita mulai dari mana aja terserah ya, yang penting kelepas semua bautnya. Setelah baut semuanya terbuka, kita tinggal buka cover mesinnya. Kita bisa buka dari mana aja. Biasanya sih bisa dari lapisan pendingin ini ya. Kita tinggal tarik aja. Nah, itu langsung kebuka. Terus untuk langkah pertama tetap seperti biasanya ya. Kita lepas baterai dulu biar nggak terjadi konslet untuk pembongkaran di komponen yang lain. Nah, setelah baterai kita bisa lanjut lepas soket-soket yang lainnya seperti yang itu fingerprint dan LCD dan soket-soket yang lainnya. Oke, untuk yang di bagian atas ini ada kap penutup juga, kita jangan lupa lepasnya. Soalnya untuk melepas si frame atau penutup kamera kita harus lepas semua frame-nya ya. Untuk pelepasan rumahan kamera atau pelindung kamera itu tinggal congkel aja. Kita langsung bisa lihat untuk bagian kamera utamanya yang wow, mempesona. Sungguh besar lensanya.
Nah, itu dia untuk lensanya. Itu untuk lensa utamanya sudah mendukung untuk OIS ya teman-teman. Jadi dia itu bisa gerak-gerak karena dia sudah support OIS. Kita lepas untuk soket fingerprint. Setelah kita lepas soket fingerprint, kita bisa lepas baut-baut untuk yang masih tersisa. Untuk baut yang tersisa itu ada di bagian mainboard. Yang satu itu tersembunyi di balik kamera utama ya. Kamera depan maksud saya, kok utama. Untuk bautnya itu ada di sini ya teman-teman, di bawahnya soket kamera pas. Nah, kita harus lepas dulu baru lepas baut yang lainnya. Nah, di sini ada kabel koaksial yang menuju ke atas, ini jangan lupa dilepas juga. Soalnya untuk komponen yang atas itu bagian mikrofon terpisah dari board utama. Oh ya, tadi lupa untuk bagian SIM tray belum kita lepas ya. Kita lepas SIM tray-nya dulu, soalnya untuk mesinnya itu nanti nggak bisa lepas kalau SIM tray masih tertancap. Tinggal colok dan keluar deh untuk SIM tray-nya. Nah, untuk pelepasan mainboard kita bisa ambil beberapa celah ya, bisa dari atas, bisa dari celah-celah yang mudah dilihat, dan langsung keangkat untuk bagian mainboard utamanya. Nah, di sini sedikit info untuk Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro atau mungkin Mi 10 itu untuk bagian port charger itu sudah nyambung jadi satu ya. Jadi kalau kalian pengguna antara 3 ponsel ini harap hati-hati untuk penggunaan sehari-hari. Oke, kita langsung bahas untuk bagian kameranya. Untuk yang bagian atas sendiri itu untuk bagian yang 5 kali optical zoom ya. Untuk itu sudah mendukung IS juga. Untuk yang bagian bawahnya itu 12 megapiksel bagian telephoto mendukung 2 kali optical zoom. Untuk yang di tengah itu adalah kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel yang sudah support OIS juga. Jadi untuk perekaman video jadi lebih stabil. Untuk yang di bagian bawahnya itu ada sensor ultra wide sensor yang sebesar 20 megapiksel. Untuk yang bagian bawah sendiri itu untuk kamera makronya ya. Untuk resolusinya sebesar 2 megapiksel. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Di sini kita akan melepas kameranya satu-satu ya, mulai dari yang paling bawah sendiri untuk dari kamera makronya. Terus kita lepas untuk yang bagian kamera Oke, kita lepas bagian kamera makro. Setelah itu kita langsung lanjut lepas untuk yang bagian kamera ultra wide. Nah, seperti ini. Ketika sudah lepas, untuk 3 kamera lainnya itu untuk soketnya berada di belakangnya ya kawan. Nah, kita balik. Nah, di belakangnya itu masih ada shield pelindung untuk bagian soketnya. Nah, di situ kita akan lepas terlebih dahulu untuk kaleng penutupnya. Nah, setelah kalengnya terlepas, kita bisa langsung lihat di situ ada soket yang bisa kita lepas nanti. Kita langsung lanjut ke shield yang selanjutnya, kita lepas dulu. Oke, setelah shield terlepas, kita tinggal lepas soket-soketnya. Kita bisa lepas dari yang bawah atau yang atas, suka-suka ya. Nah, di situ sebenarnya ada sedikit agak coakan ya. Di situ bisa memudahkan kita untuk melakukan
penyukitan atau penyongkelan soket kameranya. Nah, di situ bagian soketnya kita tinggal lepas dan tinggal diambil kameranya, sudah langsung terlepas satu paket. Nah, begini. Jadi ketika kita itu terjadi kerusakan di kamera, itu untuk gantinya langsung satu paket seperti ini ya teman-teman, jadi nggak terpisah. Oke, next kita ke step berikutnya. Oke, untuk step selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran untuk komponen-komponen yang masih tersisa di LCD-nya, di frame layar. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu untuk mejanya. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita langsung lanjut untuk melepas bagian-bagian yang mudah-mudah dulu aja, seperti dari speakernya. Terus habis itu nanti yang bagian atas itu ada subboardnya ya, itu di situ untuk bagian antena dan juga mikrofon. Terus di baliknya situ ada earpiece ya, buat kita kalau misalnya lagi telepon. Oke, kita langsung lepas aja speakernya. Untuk speaker itu lumayan mudah ya teman-teman dibuka, gak ada perekatnya soalnya. Langsung lanjut kita ke board bagian atas. Nah, ini kita bisa sukit di situ celahnya, tinggal sukit ke atas dan terlepaslah untuk subboardnya. Nah, untuk yang bagian kotak itu adalah untuk receiver atau earpiece-nya ya, yang berfungsi buat kita kalau lagi nelpon. Oke, tapi jangan nelpon mantan ya, nanti kita dilabrak orang. Oke, next langsung kita lepas baterainya. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, step by step bagaimana langkah kita untuk ngelepas baterainya. Di situ ada stikernya, ada tulisannya juga. Jadi kita tinggal urutkan dari itu ada huruf A, B, sama B lagi ya yang di bawah. Kita lepas satu-satu. Oke. Dan untuk baterainya sudah terlepas dari bagian casing atau tulangannya. Oke. Nah, untuk yang bagian kotak di tengah itu adalah bagian fingerprint in display ya. Nah, yang kotak besar itu di sensornya. Itulah bagian-bagian yang terdiri di Minnote 10 Pro. Dan demikian untuk cara pembongkarannya. Terima kasih. Ya, begitu tadi untuk hasil video pembongkaran Minnote 10. Bagaimana Mas tadi hasil pembongkaran? Oke, untuk pembongkaran Minnote 10 kali ini tidak cukup sulit ya. Mungkin yang perlu diperhatikan bagian saat membuka casing belakangnya aja yang terbuat dari kaca, ada risiko mungkin terburuknya pecah atau bagaimana. Dan untuk Minnote sendiri di range harga 6 jutaan ini cukup worth it untuk kameranya. Jadi dengan kamera 108 megapiksel, kamera utamanya itu sangat worth it sekali untuk dibeli. Begini aja untuk video kali ini cukup sekian. Saya Pandu pamit undur diri. Saya Teddy juga pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye.